Tapi polisi terkejut saat melihat kondisi mayat yang sangat mengerikan. Halo assalamualaikum, ketemu lagi bersama aku di channel Kombursinanda. Sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih buat yang udah DM aku untuk menceritakan kasus ini. Dan yang udah request tapi belum aku ceritain, mohon maaf karena aku masih meriset datanya, tapi tenang, aku bakal ceritain kok. Hari ini aku akan menceritakan sebuah kasus pembunuhan yang sudah 70 tahun dan sampai saat ini belum terpecahkan. Mungkin video ini bakal 2 part ya weh. Pembunuhan ini adalah salah satu pembunuhan yang sangat terkenal. Kasus pembunuhan Elizabeth Short ini bahkan menyamai pembunuhan yang dilakukan pembunuhan berantai. Lalu mengapa kasus ini bisa begitu amat menarik? Siapa sebenarnya Elizabeth Short? Kalian dengar ceritanya sampai akhir ya woi. Kalian bakal tahu pembunuh sebenarnya. Atau mungkin kalian sependapat dengan aku. Kita ke intro dulu ya. Pada tanggal 15 Januari 1947, Betty dan putrinya jalan-jalan. Mereka melewati lahan kosong di Lamar Park dan mereka melihat di balik semak. Awalnya mereka mengira itu manekin. Tapi setelah dipastikan lagi oleh Betty, ternyata itu adalah potongan tubuh manusia. Dan diketahui itu adalah mayat Elizabeth Short. Elizabeth lahir pada tanggal 29 Juli 1924. Dia tumbuh di Massachusetts bersama orang tuanya dan 4 saudarinya. Ayahnya seorang pelatih golf dan desainer. Ayahnya meninggalkan keluarganya pada tahun 1929. Sementara ibunya bekerja serabutan demi membesarkan kelima putrinya. Pada tahun 1943, Elizabeth pindah ke California ikut dengan ayahnya. Tapi hubungannya dengan ayahnya tidak berjalan baik. Akhirnya Elizabeth pun pindah ke Hollywood. Di usianya 19 tahun, Elizabeth pernah ditangkap karena kasus minum-minuman keras di bawah umur. Rupanya woi, kehidupan si Elizabeth di Hollywood glamor. Memang sih dia cantik, banyak laki-laki yang suka sama dia. Selain memiliki kecantikan alami, dia juga memiliki rambut yang hitam. Jadi pada waktu itu woi, lagi booming-boomingnya film The Blue Dahlia. Jadi kawannya julukin dia lah, The Black Dahlia. Itulah makanya namanya Elizabeth Short itu dijuluki The Black Dahlia. Kan kehidupannya tadi kan glamor kan woi. Selain itu dia rupanya juga suka hura-hura, suka masuk ke malam. Kayak anak kekinian gitu lah woi. Jadi kayak duniawi gitu loh. Nah, kebiasaan Elizabeth itu pun tiba-tiba berubah di saat dia mengenal seorang cowok yang berpangkat mayor yang bernama Matt Gordon. Namun sayangnya Bang Gordon tewas dalam sebuah kecelakaan saat sedang bertugas woi. Jadi beberapa bulan sebelum ditemukannya Elizabeth tewas, Elizabeth ini sering berpindah-pindah tempat tinggal, kayak di hotel, apartemen, rumah kos. Dan Elizabeth tidak memiliki uang sama sekali untuk membayar penginapan woi, karena dia tidak bekerja. Jadi dia berpindah-pindah tempat lah, sebentar dengan pria yang sini, sebentar dengan pria sini, sampai akhirnya dia ditemukan tewas mengenaskan. Nah, di awal cerita tadi kan aku menyebutkan Betty yang menemukan mayat Elizabeth ya kan woi. Nah, setelah kejadian penemuan mayat itu datanglah 2 petugas, yaitu Frank dan Will. Awalnya polisi melihat itu seperti kasus pembunuhan biasa. Tapi polisi terkejut saat melihat kondisi mayat yang sangat mengerikan. Jadi mayat yang ditemukan itu woi, kalian dengar baik-baik ya, bagian perut sama kaki terpisah jadi 2. Dan selain itu ditemukan juga lecet dan robek pada seluruh tubuhnya. Dan yang paling mengerikan lagi, ini mulutnya nih disobek sampai ke telinga woi. Tapi aku gak bisa tampilkan gambarnya ya woi, karena terlalu vulgar. Pada bagian leher, tangan dan kakinya pun woi terdapat bekas jeratan tali. Gak kebayang, udah sakit jiwa gue satu pelakunya ya. Anehnya di lokasi kejadian sama sekali tidak ditemukan adanya darah yang berceceran.
Polisi pun menyimpulkan bahwa mayat Elizabeth telah dimutilasi dan dibersihkan di suatu tempat. Jadi diduga sebelum dia terbunuh, dia sempat mengalami penyekapan dan penyiksaan. Kasus pembunuhan mengerikan ini pun akhirnya menjadi perhatian khusus kepolisian. 2 orang detektif pun akhirnya diutus untuk menyelidiki kasus tersebut, yaitu Harry Hansen dan Finis Brown. Kasus pembunuhan ini pun disebut juga dengan The Black Dahlia Murder Case. Kemudian mulai menyebar melalui media. Jadi waktu melakukan investigasi, banyak nih yang ngaku-ngaku sebagai pembunuh Elizabeth. Hanya demi apa? Sensasi dan popularitas. Apalagi dia mati pun orangnya, nyari sensasi pula, mau cari tenar aja. Pembunuh kok bangga. Hingga pada suatu hari sebuah paket misterius yang diduga berasal dari pembunuhan Elizabeth datang ke kantor berita harian Los Angeles Examiner. Paket misterius itu berisi sebuah catatan dari potongan-potongan huruf bertuliskan, "Ini adalah barang-barang kepunyaan Dahlia. Surat lain akan menyusul." Paket tersebut berisikan foto-foto Elizabeth, akte kelahiran, kartu nama, dan kartu jaminan sosial. Oh, BPJS. Tapi di barang-barang tersebut tidak ditemukan sidik jari. Jadi tidak banyak barang-barang bukti untuk memecahkan kasus pembunuhan ini. Akhirnya kasus pembunuhan mutilasi ini menemui jalan buntu. Pihak kepolisian pun berusaha keras mengungkap siapa sebenarnya dalang dibalik kasus pembunuhan ini. Meskipun banyak orang-orang yang datang ke polisi mengaku-ngaku sebagai pembunuh Elizabeth, namun polisi menemukan beberapa orang yang dicurigai sebagai tersangka. Robert Manley alias Red. Robert adalah orang terakhir yang terlihat bersama Elizabeth Short. Jadi Bang Robert ini melintaslah di depan bioskop, jumpa sama si Elizabeth. Ditanyanya lah, "Bet, mau kemana? Mau pulang? Yuk sekalian yuk, ku anterin," kata Bang Robert tadi ya kan. Maulah si Elizabeth. Terus Elizabeth minta diantar ke Hotel Biltmore. Awalnya Bang Robert ini dituduh sebagai pembunuh Elizabeth. Namun dia melakukan tes poligraf 2 kali dan tes itu menyatakan dia tidak bersalah. Tahu kalian tes poligraf itu apa? Poligraf itu tes kejujuran. Jadi di sana tuh ada alatnya untuk ngetes kejujuran kita, woi. Aku juga nggak tahu. Kayak gitulah pokoknya. Joseph Dumais. Joseph merupakan seorang militer yang berusia 29 tahun yang berbasis di New Jersey. Beberapa hari sebelum ditemukannya Elizabeth tewas, Joseph mengaku minum dengan Elizabeth di sebuah bar San Francisco. Asa kali lah bet. Dan setelah ditemukan Elizabeth tewas, Joseph mengaku dia telah membunuh Elizabeth. Namun faktanya tidak membuktikan kalau dia yang membunuh. Karena waktu kejadian pembunuhan itu, si Joseph ini sedang berada di militer, sedang bertugas. Mark Hansen. Mark adalah pemilik sebuah klub malam dan teater di mana tempat Elizabeth bernaung dengan sejumlah artis. Jadi ceritanya si Mark ini memang suka memberi tumpangan kepada wanita yang bekerja sama dengan dia. Dan dia pun pernah suka sama si Elizabeth karena dulu si Elizabeth pernah tinggal beberapa bulan bersamanya pada tahun 1946. Walter Alonso. Walter adalah seorang ahli bedah yang tinggal beberapa blok dari tempat kejadian Elizabeth ditemukan tewas. Menurut beberapa teori, pembunuh Elizabeth itu adalah seseorang yang memiliki kemampuan bedah yang sangat baik melihat dari mutilasi mayat Elizabeth. Namun Walter tidak memiliki catatan kriminal. Lagian pun dia tidak pernah ketemu dan tidak pernah kenal dengan Elizabeth sebelumnya. Jadi pada tahun 1981, detektif LAPD yang bernama John kedatangan seorang pria yang bernama Arnold Smith. Jadi si Arnold datanglah ke polisi kan, membawa rekaman dan barang-barang pribadi milik Elizabeth. Arnold mengatakan barang-barang tersebut adalah kepunyaan rekannya yang bernama Al Morrison yang diduga sebagai pembunuh Elizabeth. Namun detektif John menduga bahwa Arnold Smith dan Al Morrison adalah orang yang sama. Saat dimintai keterangan lebih lanjut, Arnold ditemukan tewas di kamarnya di Holland Hotel dalam keadaan terbakar beserta dokumen-dokumen Elizabeth. Diduga Arnold telah dibunuh oleh seseorang, namun tidak menemukan bukti yang mengarah ke sana. Meskipun banyak petunjuk dan teori yang ditemukan, namun tetap saja kasus pembunuhan ini
tidak terungkap. Bahkan setelah hampir 70 tahun, kasus ini masih menjadi misteri. Para peneliti dan detektif independen pun terus mencoba untuk membuka kasus misteri pembunuhan ini. Oke lah weh, kayaknya part satunya sampai di sini aja dulu ya. Panjang kali soalnya. Tapi cerita ini makin diceritain makin seru. Jangan lupa kalian tunggu part keduanya ya. Dah.